Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan Ubes Podcast, YouTuber Berselatan Podcast. Kali ini hari Jumat jam berapa nih? Jam 3 lebih 35 menit walaupun masih panas di luar, tapi di ruangan studio milik Ubes ini adem, ada AC, ada kipas angin segala macam nih. Luar biasa. Ini promo ruangan juga nih, Om. Oke, kali ini kita kedatangan tamu, salah satu pemuda asli Bumiayu Brebes Selatan yang di beberapa minggu atau waktu belakangan ini tempat yang beliau kelola ini viral di Brebes Selatan. Walaupun saya sendiri juga belum pernah ke sana dan saya sendiri tadi ada obrolan sedikit, Mas minta maaf kalau saya belum ngevlog di tempat itu. Tetapi nanti pemirsa semuanya bisa mengikuti obrolan ini sebagaimana seperti apa tempatnya, ada apa aja, program apa aja, nanti kita akan bisa nikmati di tayangan ini. Seperti halnya yang kemarin-kemarin bahwa di Ubes Podcast ini adalah tempat curhat yang pas dengan obrolan yang lepas. Oke, pemirsa, langsung aja ada di sebelah kiri saya sosok pemuda gaul, rambutnya abang-abang, dikuning-kuning. Saya baru kenal sekitar 15 menit yang lalu di luaran ruangan ini, tetapi walaupun 15 menit kayak seduluran puluhan tahun nih. Oke, kita perkenalkan Mas Abi. Halo. Selamat siang Mas Abi. Siang Mas Eping. Sehat? Alhamdulillah sehat. Tadi dari mana? Langsung ke base camp? Dari keluarga Broken Home saya. Dari Walicung tadi ke sini, dikabarin Mas Teguh, ya diajak dari kemarin diajak podcast, alhamdulillah ya bisa hari ini, makanya tadi tak confirm ya oke Mas, ayo kita podcast. Ya, cuman teman saya yang namanya Mas Teguh itu yang kurang ajar. Tadi WA saya suruh datang ke Basecamp, saya pikir mau membahas sebuah program, tetapi nggak tahu sampai sini suruh podcast pemirsa. Padahal sebentar lagi saya harus keluar kota ini, makanya ayo cepetan kita podcast. Oke, tadi Mas Abi nyebut Walicung. Bagi pemirsa yang sudah pernah ke Walicung, sungguh beruntung. Tetapi saya pribadi belum pernah sana. Mas, kenapa kok objek wisata yang sedang viral di Brebes Selatan ini, khususnya di desa Wanatirta Paguyangan ya? Kok namanya Walicung? Walicung, ya banyak yang tanya-tanya ya. Walicung. Ya ini pas nih. Soalnya program ini ditonton oleh ribuan orang, Mas. Jadi Walicung itu sebenarnya karena di situ di sebelahnya ada kali namanya Kali Pucung ya. Kali Pucung. Jadi saya baru tahu. Kayak cocok logi aja sih, Walicung, wisata air Kali Pucung. Oke, nanti barangkali nanti admin ngasih tulisan ya. Iya, bisa di sini. Walicung, wisata air Kali Pucung. Wah, keren. Nah ini dia Mas, kan makanya kalau dinamainya yang keren-keren kan biasa ya. Cepat nyantol. Karena Walicung itu orang akhirnya pada tanya. Semakin banyak yang tanya kan naik ratingnya. Iya betul. Tetapi memang banyak postingan-postingan di medsos atau di story WA teman-teman saya yang ada Walicung. Saya juga penasaran sebenarnya Mas, cuman memang waktunya belum pas. Tadi Walicung adalah wisata air Kali Pucung, tepatnya di desa Wanatirta, Kecamatan Paguyangan. Mas, kok Mas Abi asli mana nih? Sebentar. Aslinya saya Sirampok sebenarnya. Asli Sirampok. Sirampok. Oh, tapi logatnya kayak Jakarta saya ya? Saya besar di Jakarta, sering keliling, saya baru 7 tahun balik. Sirampoknya mana Mas? Sirampoknya Sridadi Pengasinan. Wah, kalau Sridadi Pengasinan itu bukan desa yang asing buat kami nih. Banyak yang kenal di sana, bahkan Pak Kepala Desanya pun CS dengan saya. Kepala Desa lilik saya kebetulan. Wah. Alik Diryo. Pak Diryo, oke, ngobrol karo ponakannya kayak berarti kayak. Kami sempat beberapa kali kegiatan di Sridadi dan masyarakatnya oke. Tadi asli Sirampok. Kok tahu-tahu buka tempat wisata yang jauh dari Sirampok, Mas? Yang buka bukan saya. Yang buka, ini jebakan. Yang buka bukan saya, kebetulan saya diajak ya salah satu. Loh, Mas Abi sebagai apa? Saya promotion manager aja. Promotion buat manager. Marketing di bawah manajer promosi lah. Begitu. Iya. Jadi dari Sirampok ujuk-ujuk langsung datang ke sana karena memang di sana sudah ada wisata atau ikut membangun belum, dari nol? Belum. Wah, ini berarti setengah jalan. Pinter saya ini obrolan jebakan. Belum. Jadi ini untuk mengakui menjadi owner aja kayaknya susah banget. Ya, bukan owner Mas. Bukan owner. Ownernya ada Bapak Haji Fahrudin. Berarti pengelola ya? Bagian dari pengelola bagian. Pengelolanya kita ada. Cuma saya di divisi promosinya buat marketing, buat event, program, untuk kegiatan-kegiatan saya yang in charge di sana. Sebelum pulang ke Sirampok, sudah tahu ada Walicung atau belum? Memang saya dari nol semuanya ya? Dari pembangunan. Berarti Mas Abi ikut membidani tempat itu? Nonton aja sih. Dia mau dibikin apa gitu kan? Iya.
Ya. Walicung ya. Ya memang tadi Mas Abi juga bilang sesuatu yang namanya aneh, cepat nyangkul di masyarakat kita dan itu memang terbukti, Mas. Oke, bagi yang sudah ke Walicung luar biasa. Tadi saya bilang beruntung, saya belum. Mas, dari Sirampok ke Paguyangan kan jelas beda nih. Beda semuanya nih. Selama megang Walicung udah berapa lama? Walicung ini jalan 1 tahun. Satu tahun. tahun lebih. Kemarin bulan Maret itu kan kita tutup ya, pas bulan puasa full tutup 1 bulan karena fokus untuk pembangunan. Nah ini sebenarnya Walicung ini belum grand opening, Mas. Kita belum. Kita baru Belum grand opening. Kita baru pemirsa. soft opening. Kita baru soft Tapi opening. udah ini ya, udah meledak ya. Ya, alhamdulillah. Apalagi ini hari libur ya. Hari libur, alhamdulillah tiap hari rame. Nah, jadi sebenarnya bakal banyak yang bakal kita buat di Walicung ya. Cuma karena emang bertahap pelan-pelan. Saat ini kita sebenarnya baru jualan kolam renang. Kolam renang. Ya karena luas total berapa? 1 hektar, 1,4 sama depan. 1,4 hektar. 1,4 hektar. Iya, Itu mudah-mudahan nanti setelah kolam renang akan ada apa ada Mas? lagi. Ini kita lagi garap di sebelah kolam yang waterboom ya anak-anak. Nanti insya Allah bakal ada wahana kering, nanti ada camping ground. Insya Allah nanti ada cottage juga kita bangun. Iya. Iya banyak. Itu sudah ada di outbound. plan-nya sudah ada. Ada, mudah-mudahan. Jadi Walicung itu nggak bakal pernah berhenti, Mas. Jadi nggak pernah jadi. Iya. Jadinya 90% aja. Itu yang- 10%-nya bangun. yang menyebabkan sampai hari ini belum grand opening. Nah, itu. Jadi 10% bangun terus Iya. kita. Jadi Tapi walaupun belum grand opening sepertinya apa namanya? Kedahsyatan berita kayu pada Maring Walicung itu sudah sangat alhamdulillah. pesat Mas. Rame Iya. banget nih di Brebes Selatan ya. Iya, alhamdulillah. Kebetulan kita sebenarnya baru main di sosmed ya, Mas ya. Main di sosmed, di grup-grup, di Facebooknya sih yang paling lagi banter ya. Iya. Lagi lumayan banter. Ya mudah-mudahan sih ya ini untuk ke depan juga kita akan banyak program-program juga sih. Bikin-bikin program aja seru-seruan dan kebanyakan kita juga voting gitu. Jadi kebetulan kan Facebooknya itu kan aktif ya. Iya. Jadi kadang suka aku share, aku kayaknya gak enak banget ngomong aku ya. Gue bisa gue. Gue nggak apa-apa. Saya juga Kayak bukan kadang-kadang gue bilang banget gue. gitu. Aku. Saya juga kadang-kadang bilang itu. gue nih. Nah, gue lawe. sebenarnya gue sering voting aja gitu. Jadi mau dibikin apa nih teman-teman. Jadi kan nanti gue tahu karena kan kita ini Walicung ini kita hadirin khususnya buat masyarakat Brebes Selatan ya. Karena kita juga pengen Brebes Selatan ini sebenarnya kan banyak wisata yang mungkin belum terlalu ke blow up ya. Makanya kita malah pengen banyak wisata yang bermunculan biar ayo bangun biar Brebes Selatan tuh makin keren makin gitu. keren, oke. Karena kan potensial banget alamnya, Mas. Iya, apalagi di Walicung sepertinya kan pemandangan terbentang luas terus ke pegunungan ya gitu ya. Betul. Dan udara di situ juga tidak terlalu panas mungkin ya Mas. ya. Nah, sumber air di situ gampang, Mas. Itu kita dari mata air langsung Mata air pegunungan. langsung. Jadi, nah Walicung itu airnya tanpa kaporit, Mas. Jadi langsung dari Iya, sumber kemarin saya dapat mata istilah air. seperti itu. Dan insya Allah kalau bicara bersih Walicung mudah-mudahan paling bersih ya karena setiap hari dikuras. Setiap habis hari maghrib itu kita keringin jam 9 kering. Setiap hari. Setiap malam. Setiap malam tutup itu dikeringin, dibersihin. Itu bagian dari menjaga kebersihan atau memang dari menjadi apa namanya? Seperti halnya sekarang kan apa-apapun dipromosikan ya. Enggak kan? Apa itu bagian dari promosi mungkin? Oh bukan. Bukan. Jadi satu namanya wisata kan kita pengen bersih. Iya. Yang kedua karena tanpa kaporit, kalau kita nggak kuras itu bakal tumbuh lumut-lumut. Iya. Kecuali kita taruh Mas Teguh di dalamnya. Iya, iya. Buat ngambilin lumut-lumut gitu ya. Tapi Mas Teguh pun bisa mati di situ. Karena nggak bisa renang. Nah, itu. Iya. Ya seperti itu Mas. Jadi Terus ya, persediaan air di situ melimpah ya. Jadi nggak alhamdulillah takut untuk kekeringan. ya? melimpah dan mudah-mudahan bakal terus melimpah. Iya, iya. Karena nah ini uniknya ownernya Walicung ini juga nggak semata-mata orientasinya profit gitu. Karena pengen ya bikin sesuatu yang manfaat ya. Salah satunya kan akhirnya banyak terserap kan tenaga kerja kita semua dari wilayah situ. Total berapa Mas karyawan? Kalau nggak salah 17 ya. 17 tapi orang situ semuanya. Orang situ. Dan pembangunan setiap hari. Setiap hari. Tukang-tukang pun orang situ. Tetap berjalan. Iya. Orang situ juga. Orang di utama. Ini salah satu hal yang luar biasa yang dimiliki oleh Walicung. The side of luar biasanya Walicung adalah menggunakan tenaga-tenaga yang ada Iya. di sekitar situ Cinta produk lokal gitu. Oh iya betul. Luar biasa. Cinta produk lokal. Ke depan setelah kolam ini kan sementara ini kolam renang ya. Ada Iya. berapa kolam sana Mas? Sekarang udah ada 3, jadi ada zona anak, ada waterboom anak, terus ada baby pool, kolam buat bayi, ada buat dewasanya juga. Terus yang baru lagi kemarin baru dibuka itu pas Lebaran ya,
buat anak dan dewasa juga, sama water sport track. Jadi kolam arus lah. Kolam seperti arus. itu. Iya. Ini sedang dibikin apa sudah? Sudah jadi. Sudah jadi. Dalam waktu dekat ini sedang membangun apa? Ini lagi pemerataan dulu. Pemerataan. Dulu. Kita nggak kita target ya. Jadi berjalan aja, berjalan. Karena apa ya? Yang penting sambil berjalan, Mas. Sambil berjalan, sambil ada masukan keinginan ya kemungkinan sih buat taman sama buat nanti camping ground, sama Camping ada ground juga ya? sama ada cottage. 1, berapa tadi Mas? 1,4 hektar. 1,4. Memungkinkan untuk apa namanya menampung beberapa wahana di situ ya? Iya, wahana kering buat Ya. mainan, arena mainan anak kan belum ada. Dan yang paling kurang di Brebes Selatan adalah memang camping ground, Mas. Camping ground. Kebanyakan warga Brebes Selatan untuk melakukan atau melaksanakan camping ground tuh harus naik ke gunung, Harus, ke makan objek waktu wisata ya. langsung. Makan waktu. Makan waktu. Dan kadang-kadang camping ground itu hanya terbuka dalam tanda kutip untuk pecinta alam, untuk adventure. Nah, itu. Kalau misalnya di Walicung bisa dibikin camping ground untuk keluarga, Nah kayaknya itu rame, Mas, kita mau memfasilitasi jadi camping nggak perlu makan waktu, Iya. nggak susah-susah harus manjat gunung. Tinggal bawa ke sana, tapi disediakan dengan, semuanya, ya gitu. dengan vibe-nya Keren. alam seperti di gunung ya tinggal datang ke Walicung nanti. Itu dalam waktu dekat. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terselesaikan. Luar biasa. Semoga pembangunan berjalan lancar, Mas. Karena ada Amin. salah satu hal yang menarik selain menghibur masyarakat luas tadi, owner dari Walicung ini memang pengen mengangkat wilayah kearifan Wilayah. lokal yang dipunyai oleh Kearifan lokal. sekitar di Desa Wanatirta Desa itu Wanatirta. ya. Makanya bulan Agustus nanti juga kita mau ada kegiatan lomba mural ya. Mural itu ya jadi dengan tema kearifan lokal Jawa. Karena Brebes Jawa Tengah, jadi kita ambil Jawa Tengah. Karena gini, banyak orang bikin konsep wisata, kita orang barometer wisata itu orang datang keluar karena pengen sesuatu yang ada di tempat itu gitu. Yeah. Cuman kan kebanyakan kita malah menghilangkan, Yeah. menghilangkan memang identitas seperti itu. ya Pak. Kayak saya sendiri Mas, sampai saya di luar di negara-negara orang, saya bangga, saya orang Brebes. Ya, nyong Brebes ya. Iya, walaupun saya nggak dipercaya jadi orang Jawa Mas karena bahasa. Iya, betul. Karena orang ngapak sih. Orang apa orang kepenak. Orang Iya. kepenak. Iya, saya bangga. Jadi inilah, jadi yang saya mau tonjolin ya kayak di luar sini, ya saya orang Bumi Ayu. Saya ini Bumi Ayu gitu loh. Iya. Jadi saya bangga dengan Bumi Ayu. Makanya saya pengen ya ketemu teman-teman kayak pegiat-pegiat medsosnya, kayak banyak orang-orang produksi kayak dari kan banyak sebenarnya talent-talent di Bumi Ayu itu potensial yang cuman belum ke blow up ya. Keluar belum ke blow up. Nah, itu pasti kan ada sesuatu yang kenapa padahal Bumi Ayu itu potensial banget. Potensial sekali, Mas. Talentnya juga oke-oke ya. Iya. Kayak Mas Terlepas dari Eping. itu, saya nggak bisa apa-apa. Saya bisa cuma ngomong ini aja. Terlepas dari itu semuanya. Iya, karena gini, dulu saya kan masih bolak-balik ya, Pak. Saya masih bolak-balik Jakarta Bumi Ayu. Bumi Ayu paling 3 hari, lama-lamanya seminggu saya pulang lagi ya. Saya cuma dengar itu band karena kebetulan saya juga di entertain ya dulu, di musik juga. Ya dengernya apa band, kalau bicara identik dengan band itu pasti Kusmin gitu. Kusmin ketemu, oh ini Kusmin. Kayaknya rada-rada Kismin. Ya alhamdulillah ada yang kenal ternyata ya. Alhamdulillah. Ya senang bisa ketemu Mas Eping. Ya, siapa hari tahu ini. nanti pada suatu momen Kusmin diundang ke sana dalam Bisa. sebuah momentum ya Mas ya, Bisa. untuk mengundang tamu halayak ramai main di pinggir kolam menghibur. Wah, bisa. Tidak menutup kemungkinan ya Mas ya. Enggak cuman Kusmin, semua kreativitas Silahkan di tampil di Brebes sana. silahkan kita membuka pintu sebesar-besarnya ya. Nanti tinggal pengen seperti apa, konsepnya kayak apa, kita monggo. Kita masih terbuka lebar. Ya, Saya betul. buka pintunya lebar-lebar. Terlepas dari itu semua berarti sampai hari ini pun masih ada tim yang membangun di sana. masih Masih. tukang-tukang masih. Ini sekarang sedang pemerataan gitu Mas. Iya, Pembuatan taman di masih sudut-sudut gitu. pemerataan dulu, Pemerataan dulu. Tadi Mas Abi bilang pembangunan tidak akan pernah selesai Mas. Itu berdasarkan apa? Iya, karena kalau selesai udah jadinya gitu doang. Iya. Karena Walicung itu pengen selalu ada yang baru. Iya. Jadi kita bangun 90% udah 10%-nya bangun terus. Jadi Walicung nggak pernah jadi. Tapi tidak mempengaruhi profit, penghitungan profit ya. Sudah enggak. diperhitungkan ya Mas. Sudah diperhitungkan. Ya sudah. Walaupun ya banyak kendalanya, kadang ya masih banyak masyarakat yang wisata tuh pengennya murah. Tiket Ini sekarang berapa Walicung? Sekarang 15.000 ya. 15.000. Untuk hari Senin sampai hari Sabtu di luar tanggal merah itu 15.000. Untuk hari Minggu dan tanggal merah 20.000. Dan kita kasih khusus buat sekolah kayak pondok pesantren,
kita kasih harga khusus buat rombongan cuma 12.000. 12.000. Tapi bukan di tanggal merah. Nah, kayak gitu kan. Dan masih banyak yang nawar, Mas. Ya. Pengen 5.000, 8.000. Investnya berapa? Ya kadang Salah gitu. satu dalam tanda kutip kendala di situ ya. Nah, itu jadi gini. Kenapa suatu daerah wisatanya sulit untuk berkembang ya? Karena bisa dibilang masyarakat juga harus mendukung itu, harus paham dengan kita produksi ini kan di kampung, Mas, di daerah. Men, di kampung juga biaya bahan baku lebih mahal men dari di kota. Iya. Harga dasar sama gitu ya. Iya, Harga dasar betul. sama. Semen di sana segitu, di sini pun segini gitu. Malah kan. lebih tinggi. Malah loh, kadang-kadang Mas. lebih Kadang tinggi. lebih tinggi. Iya, Iya. betul. Jadi kadang itu harus kita pikirin buat memajukan wilayah. Kalau misalnya masyarakat cuma pengen, wah harus di bawah 10.000. Itu yang merasa keberatan dengan harga tiket diungkapkan langsung atau di medsos? Diungkapkan di medsos. Di medsos. ya? Kebanyakan karena kebetulan untuk medsos admin saya sendiri yang megang ya. Jadi saya tahu Harus dengan semua. sabar, legowo. Harus dengan sabar, Legowo. ngelus dada, yang penting nggak ngelus-ngelus bojo orang. Sama bahasa sini ususnya kudu landung. Nah, ya. Ya mungkin proses Mas, tapi Iya. saya yakin dengan fasilitas yang disuguhkan oleh Wali Cung dengan segala perkembangan setiap hari, mungkin tanggapan orang-orang seperti itu yang harus murah akan terkikis Mas. Mudah-mudahan ya kita juga Anaregana rupa. Iya. Iya, setimpal. Iya. Anaregana rupa lah. Iya betul. Ya kan? Ya karena kalau kita bandingkan di luar ya Mas, wisata itu rata-rata yang jarang harga segitu ya. Khusus mungkin di Brebes ya, di Brebes masih banyak, dan itu juga kebanyakan kan kalau yang bisa di bawah itu mungkin dikelola sama pemerintah daerah Ya, kan kalau gitu. enggak gini, dengan harga katakanlah ada tempat wisata yang tiketnya 15.000 atau 20.000, cuman ketika kita masuk tempat wisata itu mung Bayar. seperti itu dok. Mung seperti itu dok, nggak ada fasilitas lain, nggak ada pemandangan lain gitu Mas. Iya. Kalau Wali Cung dengan harga 15.000 sampai 20.000, saya yakin walaupun saya belum pernah ke sana sudah bisa membayangkan murah. Karena ada banyak Iya, betul, pemandangan yang bisa kita nikmati di sana Vibes-nya ya. oke, apalagi Ya. buat yang suka alam ya, vibes-nya tuh karena kita dikelilingi lereng bukit pegunungan Iya. dan dikelilingi orang-orang yang beriman. Iya, betul. Apalagi kalau misalnya kita vlog bisa ngevlog di sana. Ya, tambah ditunggu. lagi. Ubes ditunggu ngevlog Tambah di Wali Cung lagi. nanti. Mungkin bisa aja kita sediain space buat Ubes. Yuk, kita bikin apa di Wali Cung. Monggo silakan gitu, siaran langsung. nyanyi karaoke di sana, boyong di sana Mas ya. Betul. Tidak menutup kemungkinan Mas Arwo. Jadi jangan khawatir teman-teman penggawa-penggawa di Betul. YouTuber Brebes Selatan, nanti kita akan besar bareng. Oke. Iya. Yang penting komitmen dan konsisten ya Mas ya. Betul, dan salam kenal dari saya. Saya kalau di sini kan pendatang baru, Mas. Iya. Saya pendatang baru khusus di Brebes Selatan, saya pendatang baru lah. Oke. Berarti prospek ke depan belum tahu ya. Artinya kita tidak akan pernah selesai karena setiap hari membangun ya Mas ya. Betul. Dan target-target selanjutnya juga tidak pernah punya. Ditargetkan mau Sebenarnya bikin apa gitu. Kita ada yang kita mau buat apa ada, cuma jadi kita ada yang by plan, ada yang by accident. Yeah. Yang by plan ya sesuai rencanaan, yang by accident sesuai keinginan gitu. Jadi Ujung-ujung mak petunjuk gitu iya, ya. karena kan market kita ini di menengah ke bawah ya. Jadi khususnya karena setiap usaha itu kan yang namanya market itu radius 2 km dari titik, dari lokasi ya. Jadi kita tetap mengikuti kemauan masyarakat seperti apa kayak gitu. Cara berpromosi selama ini selain aktif di medsos sama Mas, yang maksudnya yang apa namanya, on the road gitu. On the road belum, kita baru main di medsos saja. Makanya itu Belum pernah mempromosikan dengan mensponsori sebuah kegiatan itu belum? kalau nyponsori belum, cuman ada beberapa kita support aja ya. Tapi kita malah nggak mau dimasukin namanya, kita support aja gitu. Iya, karena itu tadi karena dibilang Wali Cung kalau jadi sponsor sepertinya kan harus sudah berjalan semuanya. Kita masih soft opening sih ya, belum grand opening. Nanti makanya grand openingnya kayak apa ya kenapa ditunggu sudah aja. satu tahun ini kok baru soft opening belum grand opening? Itu apa yang bikin alasan itu? Sebenarnya bosnya sih pengen kemarin tuh sempat ayo grand opening, cuman saya tahan dulu, ntar aja dulu soft opening, kita belum jadi semua. Karena kita pengen kalau soft opening kan harus siap Sudah ada semua. beberapa wahana di situ. Betul, dan kita nggak mau ada celah yang bisa jadi kelemahan-kelemahan kita juga sih. Akhirnya dikuliti oleh netizen. Nah, itu dia. Kita semua tahu netizen seperti apa Kalau ya. sekarang sebenarnya alasannya gampang, Mas. Jadi kalau ngomong, oh kita masih soft opening kok. Jadi kalau ada apapun jawabannya tetap itu ya. Itu senjata pamungkas saya, Mas. Kan masih Iya. soft opening, jadi wajar lah. Tapi walaupun soft opening tapi tetap mempertanggungjawabkan apa yang sudah disuguhkan gitu Mas. Betul, tetap Ya. tetap. Ya alhamdulillah sih selama ini para pengunjung puas ya, karena bisa dilihat di sosmednya. Rame. Ya, dan setiap yang hari berinteraksi rame gitu ya. betul, karena setiap hari saya wajibin tuh kita upload, kita posting semua pengunjung. Makanya banyak juga. Jadi gini, yang asiknya lagi Wali Cung ini gini.
kita jadi seperti menyediakan tempat. Mereka mau bikin kegiatan apa sama rombongan, mau bawa makanan, malah ada yang bawa daun pisang mas, ngeliwat apa, kita bolehin. Dan tapi itu nanti selamanya akan seperti itu Pak? Selamanya akan seperti itu. Grand opening. Selamanya akan seperti itu. Karena seperti kita pengen benar-benar yang bikin nyaman masyarakat ya. Tidak ada aturan lah ya. Kalau untuk aturan ya pasti kan ada aturan, cuman kalau untuk hal itu kita bebaskan. Ya artinya kan kadang-kadang ada aturan tertentu yang kadang si pengunjung mau datang ke situ lagi malas. Enggak, gitu. Karena gini mas, kalau untuk bicara kuliner juga kita kan di Walicung itu nggak ada yang mahal, nggak ada yang mahal. Makanya tenan jualan di kita udah ada udah ada deal, nggak boleh mahal. Satu, saya minta taste-nya juga minimal yang enak disediakan lah, oleh tenan di situ apa aja mas? Ada seblak, bakso. Terus makanan berat nasi gitu makanan ada? Berat nasi chicken ya ada kayak ayam jadi geprek. Kita nggak usah khawatir, nggak usah repot dan harganya itu murah mas. Mie ayam itu di sana 10.000 sama di luar. 10.000 ya. 10.000 bakso 10.000 sampai. Nah, nah itu. Biasanya kan kalau di tempat wisata memang harus koceknya dalam nih. Rogo koceknya dalam. Betul. Joteng mie ayam kos Selawe Bu. Itu mahum terjadi dimanapun. Betul. Di Walicung enggak? Enggak. Alhamdulillah enggak. Ada yang nakal kita keluarin mas. Ada pedagang yang nakal main harga kita keluarin. Pernah? Karena awal-awal ada yang laporan ke saya mendoan harga 20.000 Pak ya. Oh, saya kaget juga tuh. Oh, dilaporin sama pengunjung. Makanya sekarang nggak ada. Karena kita pengen kenyamanan dan kayak kita bebasin bawa makan dari luar karena mereka tahu makanan murah, akhirnya mereka nggak usah repot-repot. Iya. Kita juga nyediain paket kok buat rombongan. Betul. Itu juga salah satu nilai plus yang dimiliki oleh Walicung pemirsa. Kadang-kadang kita rombongan dari keluarga atau grup PKK atau grup pengajian, itu kan ribet di ke tempat wisatanya. Kita bawa lontrong, rempeyek, dokasin, itu yang terjadi di mana-mana mas. Betul mas. Jadi kalau tuh misal kita nggak mendapatkan atau nggak membawa makanan itu, kita bisa menyediakan apa? Pihak Walicung menyediakan itu ya. Dan harganya terjangkau. Terjangkau. Kayak kita nyediain tidak bikin paketan, sakit perut ya? Nggak bikin sakit perut dan bikin pokoknya bikin seneng lah, bikin seneng karena nggak bikin kantong sakit ya. Ya kayak kita nyediain paket buat nasi kayak chicken kayak minum itu cuma 12.000 mas. 12.000. Iya 12.000. Bahkan lebih mahal di luar Walicung. Nah itu 12.000 ya. Nah itulah spesialnya. Ayamnya ayam bener mas. Ayam bener. Ayamnya udah mati mas. Masih hidup ya nggak sopan. Luar biasa. Ayamnya disembelih dulu dimasak. Ya walaupun sebenarnya Walicung ini target pasarnya menengah ke bawah, tapi bukan berarti harus standar menengah ke bawah tidak ya. Enggak, kita all around sebenarnya cuma karena kebanyakan yang datangnya menengah ke bawah, jadi kita lebih ngikuti. Dan di Walicung juga ada. Kita nyiapin sampai karaoke gratis, Mas. Tadinya sebenarnya musik corner yang tadinya ya kayak gini. Kita seolah-olah ada penyiar radio, orang mau request lagu, mau nyanyi bisa. Dan gratis tanpa biaya apapun, gratis tanpa persyaratan apapun. Tinggal nyanyi. Dan akhirnya ke sini berjalan mereka malah mas karaokean ya. Jadi sangat tempat karaoke. Akhirnya jadi datang ke sana nggak renang, nggak selfie, langsung nyekel mic ya. Betul, banyak yang datang nggak mau berenang. Dia cuma mau karaokean ya. Mungkin karena tempat karaoke mahal kali karaokean di Walicung. Sepertinya saya juga akan merancang seperti itu. Saya datang ke sana nggak mau renang, saya mau nyanyi. Bisa. Dan soundnya pun lumayan mas. Kita kisaran 3.000-an. Jadi apalagi nanti suatu saat misalnya ada kerjasama nih Om antara M Studio, Ubase dengan Walicung, di sana karaoke direkam, dapat video. Keren kayaknya ya. Betul. Bisa buat penarik pengunjung juga. Oke Om, habis ini nanti kita tanda tangan kontrak sebenarnya. Ya kita tunggu. Di Sabtu minggunya misalnya kita boyongan studio ke sana. Nah ini ada salah satu adalah salah satu informasi yang tadi barusan dapat menarik bahwa katanya banyak pengunjung yang datang ke sana hanya untuk karaoke. Betul. Dan itu memang dibebaskan, dipersilahkan ya. Kita persilahkan. Yang penting masuk, bayar tiket, selesai. Dan bayar 15.000 itu udah nggak ada bayar apa-apa lagi. Karena banyak nih tempat wisata masuk, iya bayar mau itu bayar enggak. Kecuali buat bahan pelampung ya kita sewa dari 5.000 sampai 20.000. Kalau itu umum lainnya kita nggak ada cas lagi. Wah enak banget. Dan misalnya mau bikin acara pun mas kita pakai pendopo tuh nggak dicas. Nggak dicas. Tuh asiknya Walicung. Kurang baik apa kita? Rame salah dewek. Ada yang belum pernah ke Walicung salah dewek. Ditunggu. Termasuk saya juga belum pernah ke sana. Sebenarnya rencana ngevlog di Walicung sudah beberapa kali diajak sama teman. Cuman memang mohon maaf waktunya yang angel, tapi alhamdulillah hari ini ketemu dengan promotion manajernya, jadi kita bisa tahu lebih detail, lebih dalam tentang apa yang ada di Walicung sana. Mas, paling ramai itu pernah sampai membludak
berapa ribu pengunjung atau berapa ratus pengunjung? Kemarin 9.000 orang. Serius? Hari Selasa itu 9.000-an orang. Hari Selasa kemarin? Iya, wingi, tanggal 11 Juni. Hari Selasa itu pas hari apa? Hari Selasa, karena kita gratisin sih. Tapi lucu loh. Enggak, itu tujuan free, gratis itu apa? Ya anaknya owner ulang tahun. Kemarin ngobrol gratisin baik. Gratisin. Tapi memang gratis itu sebelumnya diworo-woroin. Iya, Di saya, medsos. saya cuma bikin video ya, bikin VT sama flyer kita gratisin. Dan kebetulan setiap VT yang kita buat itu yang nonton ribuan, Mas. Jadi Tapi kok Yubes nggak tahu ya? Nah, Sekitar kita vlog juga nggak tahu ya? Nah, itu. Artinya gini Mas, ini kebetulan juga kami informasikan kepada masyarakat luas. Siapapun Anda yang pengen berkontribusi untuk berbeselatan, untuk Indonesia atau Betul. untuk dunia, punya usaha, punya kepentingan apapun, silahkan datang ke sini. Kita Asik. ngobrol di sini, kita bahas ini. Yang intinya adalah menginformasikan kegiatan, informasikan tujuan tertentu, Betul. supaya bisa diperlihatkan kepada masyarakat luas. Seperti hari ini nih yang dilakukan oleh promotion manager dari Walicung. Oke Mas? Betul. Jadi kemarin tanggal 11 Juni karena owner Walicung putranya ya. Anaknya, Ulang tahun, putrinya ulang tahun digratiskan. Dahsyat 9.000 orang yang hadir. 9.000. Dan kalau yang bayarnya rekor kita baru sampai 4.000. Itu karena 11 Juni hari iya. Selasa. Itu kalau diinformasikan ke Basecamp ini yang datang bisa 90.000 nah orang. itu ya kita bingung Mas. Karena Walicung itu ya alhamdulillah gini Mas. Jadi sirkulasinya masih bagus. Jadi pengunjung pagi kadang udah tumplek. Kebanyakan mereka bertahan tuh di 2 jam. Karena kan airnya dingin ya. Iya. 2 jam biasanya pulang karena banyak juga kan kayak kunjungan sekolah-sekolah. Jadi keluar masuk. Nah, itu kita senang juga. Yang repot kalau langsung tumplek gitu. Iya. Tapi pernah seperti itu? Pernah. Pas liburan sekolah pernah tertentu gitu ya? sering. Sampai 4.000 malah waktu itu kan Yang 4.000 orang itu di di Walicung. Di Walicung itu karena renang semua 4.000 orang itu. ya ada yang main sepak bola sih Mas. Yang enggak tujuan utama mereka memang mau Ya renang. mungkin mau berenang datang, ada juga yang karaokean. Nah cuma kan waktu itu kondisi juga kolam yang bawah itu belum jadi kita. Jadi tempatnya masih terbatas ya kan. 4.000 orang tuh banyak banget Banyak. loh. Itu pas bayar tapi ya. Bayar. Bayangkan kalau kita upacara 17 Agustus di lapangan Nasri itu paling cuman 3.000 orang aja udah gitu banget kan ramenya, Nah apalagi itu 4.000 kemarin. bayangin kemarin 9.000 Mas. Luar biasa. Saya di panggung doang nggak bisa kemana-mana saya. Tapi ada foto-fotonya Mas di Ada Facebook. videonya di Facebook. Setiap hari kegiatan kita upload. Pengunjung kita upload. Kadang kita ajak interaksi. Ini salah satu promosi yang bagus. Jadi ketika pengunjung dari sebuah desa bermain di Walicung, tahu-tahu diupload, Iya. malamnya kan bisa kayak nyobar sing Walicung kayak Betul. gitu ya. Itu salah satu daya tarik juga Mas. Dan ini kayak sekolah itu kadang yang kunjungan ke sana kan biasanya konfirmasi booking ke saya juga ya. Jadi kita tahu. Nanti yang konfirmasi kadang saya bikin dokumentasi. Tanpa mereka tahu kita kasih, kita upload, akhirnya Dan rame. itu Kita free. bantu blow up juga, free of charge, gratis. Kita selalu gratis. Kita cowok gratisan sih. Luar biasa. Ya apa nih? Makanya tadi saya bilang ini Nggak apa-apa. nggak mengganggu profit dengan keuntungan seperti Enggak, ini, karena- dengan penghitungan seperti ini. Enggak, kita selain jadi kita bikin konsep itu selain by progress, kita juga yakin dengan nilai-nilai tauhid sih. Hablum Jadi gini minallah Mas, berjalan, hablum hablum minanas minanas berjalan. Betul. Harus. Jadi gini, kita nggak Walicung ini nggak merasa punya saingan, enggak. Kita nggak mau bersaing kayak ada banyak wisata bagus-bagus kayak Teras Padi, kayak Patuguran, kayak Sahabat Alam. Kita malah pengen semua rame, karena kita nggak, kita rame. Kita Bukan saingan. menjadi sebuah Enggak, patokan ya. enggak. Wah, Kita kan dengan rame, enggak, yang dengan belerok gitu. Walicung jalan-jalan aja. Anda tahu nggak kenapa Walicung begitu pede seperti ini pemirsa? Karena menggunakan kata wali. Nah itu Mas. Iya, iya kan? Bisa jadi ada berkahnya wali. Ya, tuh, jadi dapat berkahnya dari wali. Ya semoga saja lancar Mas. Apalagi Amin. dengan pola namanya manajemennya seperti ini. Tadi tanggal 11 gratis, terus jarang banget dimintain cas untuk kegiatan tertentu di sana, termasuk dokumentasi ya. Betul. Itu juga menjadi alat atau cara berpromosi yang luar biasa ini Mas. Mas, ke depan setelah ini mungkin kalau di total 100.000 mungkin udah ada ya Mas ya pengunjung yang datang ke sana. Lebih hampir 150.000 lebih dalam Hampir 1 tahun. 150 dalam 1 tahun ya. Dalam 1 tahun. Paling nggak kan punya target Mas. Oh. Setelah melewati 200.000 misalnya, Walicung akan seperti apa? Ya seperti biasa, pengennya ya Walicung ya kita prioritas ya Mas, kita ningkatin kualitas ya. Ningkatin kualitas. Jadi gini, jelas. salah satu mungkin ini sebuah pelajaran buat kita semua. Banyak gini Mas, tempat wisata itu kalau sepi
mereka malah banting harga ya. Ya. Itu buat saya kekeliruan. Harusnya kita tingkatkan fasilitas, pelayanan, bukannya kita nurunin harga karena Harus meraba ini kenapa saya sepi. Nah betul, gitu. karena kalau kita turun harga, kita mau up lagi bingung. Itu malah ngancurin wisatanya sendiri ya. Jadi kayak Walicung sendiri, kita nggak merasa punya kompetitor, nggak. Kita pengen malah ayo biar hidup semua. Karena nanti masing-masing juga ada konsumennya kan itu gitu. prinsipnya bagus. Seperti halnya cowok Mas, misalnya Mas Teguh nembak cewek, Iya, betul. cantik, ditolak. Tolak. Akhirnya nembak cowok. Bukan berarti harus menurunkan kualitas ya, Betul. bukan ya? Upgrade dong. Iya, Nah, upgrade. Apa saya Parfuman betul. ya, yang biasanya hanya pakai obat nyamuk, Nah, sekarang ganti parfum yang mahal. Obat salep. Pertanyaan lagi, Pak. Oke, silakan Mas Teguh. Kalau anggota UBS ke sana gimana? Di free kan atau Tergantung. Tergantung. Kalau wong telu taki mesti free. Free. Harus kenal. Oh, tiap datang gratis baik kok. Ya. Ya gini, jadi kalau ya kita malah ya tadi saya bilang Mas, apalagi datang dengan sebuah ide ya yang pengen buat sesuatu, ayo kita welcome aja. Kita membuka pintu seluas-luasnya. Makanya kadang saya suka iseng kayak besok ngobrol-ngobrol sama owner ya. Akhirnya buat bulan Juli ini, yaudah kita kasih uang 1.500.000, kita bikin lomba aja iseng dari cuma pakai VT aja, pakai dari Facebook. Jadi ngerekam momen kebersamaan ya pengunjung, dia ngerekam momen ketika di Walicung ya, dikirim aja ke official Walicung official melalui saya gitu. Nanti kita lombain tuh. Itu kita sudah diinformasikan apa belum? hari ini kita blow up. Hari ini kita blow up. Videonya asal iseng aja. Ya, Tapi bukan hoax ya, bukan hoax. Ya, betul. Kadang banyak juga udah kita upload dari official, orang masih pikir Mas ini hoax enggak, kayak kemarin gratisan. Dan ada juga gini Mas, setiap kayak kegiatan gratis ada aja tuh yang di sosmed itu bilang, Mas teman saya kesana katanya bayar, ini hoax ya. Padahal gratis Mas. Jadi hal-hal kayak gitu banyak loh di sini. Iya, betul. Cuman ya alhamdulillah, jadi malah kita di luar prediksi kita sampai 9.000 orang datang. Satu memang cinta gratis, kedua salah satu trik bisnis seperti itu dengan kedatangan 9.000 orang yang tadinya hanya 1.000 orang yang datang. Betul. Repeat ke sana ditambah 8.000 orang yang baru sampai ke sana. Dan itu hari Selasa Mas. Bayangin 9.000 orang itu posting. dari pagi. Iya, 9.000 orang posting. Hari Iya. itu Walicung FYP Mas. Naik nomor Luar biasa. 1. Iya. Nomor 1. Ya itu hablum minallah kan sangat berjalan tuh, Betul. memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Hablum minallah minanasnya juga berjalan. Betul, Ya Mas. bagus, akhirnya dinain berkahan, tambah laris. Tambah laris dan omset, dan kita juga pengen kan kayak tenan sendiri yang jualan di Walicung kan ngerasain. Iya. Karena effort dari setiap event itu mereka ya senyum semua Mas. Iya. Senyum semua. Karena ya itu, kita pengen semuanya berjalan, sinergi semuanya. Ini Dinas Pariwisata Kabupaten Brebes sudah berapa kali mengunjungi Walicung, Mas? Lagi itu pernah kan kita ada dari acara kementerian ya. Sekali pernah sekali. Tanggapan Pas acara beliau-beliau? Lu saya baru tahu nih ada Walicung sini. Enggak, tadinya pas mulai membuka di sana belum pernah di-share ke sana informasinya? Belum kan, waktu dari awal kan perizinan udah berjalan ya, pengurusan. Cuman ya kita nggak ngirim secara resmi kayak undangan itu belum, karena ya itu tadi belum Grand grand opening. Iya. Itu alibinya. Tapi itu. setelah datang ke sana begitu surprise dia. positif Ah, sambutannya. positif, alhamdulillah positif. Alhamdulillah. Kebetulan waktu itu juga acara kementerian, acara Bisa Fest. Jadi roadshow ya ke daerah-daerah. Alhamdulillah untuk di Brebes Selatan, Walicung kebagian. Iya, siap. Nah itu makanya kalau mereka kok ini saya nggak tahu ya deh. Ya karena ini baru soft opening Pak. Satu itu, keduanya Bapak kurang update Facebook. Nah itu, Gitu. Bapak nggak gaul nih. Maaf Pak Ropik ya. Salam hormat untuk Pak Rofik, Salam untuk hormat. Bang Auki, Ya, buat teman-teman yang ada Dinas Pariwisata. Yang jelas kami dari warga Brebes Selatan ikut bangga dengan hadirnya Walicung sebagai Amin. pilihan masyarakat Amin. atau harapan Mudah-mudahan. baru masyarakat dalam mencari tempat wisata Betul. yang indah, bagus dan recommended. Wis 40 menit, 35 menit. Mas, apa namanya? Pesan atau harapan kepada masyarakat Bumiayu tentang berdirinya Walicung ini, Mas? Ya. Biasanya kalau saya nanya gini udah hampir closing ini. Udah mau close ya, itu bau-bau terakhir sih. Iya. Oke. Enggak, soalnya 35 menit ini kita ngobrol nggak ada lepas nih Nggak ya. terasa ya. Cerewet, pas. Ada Mas, ya. feedback terus. Iya, asik.
Ya mudah-mudahan feedback keluarnya bagus ya. Bagus, harus Mas. Buat masyarakat Walicung ya apa ya? Masyarakat Walicung, Masyarakat umum tentang Walicung. Kan barangkali nih, barangkali dari Mas Abi selama ngelola medsosnya di Walicung ini banyak beberapa kali menemukan kalimat nun sewu, kalimat atau tanggapan negatif atau minus daripada netizen. Untuk mengembalikan kepercayaan itu, mungkin kan untuk memperbesar harapan kepada masyarakat. Alhamdulillah sih nggak ada sih ya. Yang serius gitu nggak ada? Satu dua itu paling gini. Jadi ceritanya mereka mau karaoke. Mau karaoke itu karena kan waktu itu ada kendala sinyal ya. Karena kita mainnya pakai YouTube ya, pakai WiFi. Nah sinyalnya kebetulan lagi blank. Mereka lihat ada yang mau karaoke gitu. Mau karaoke saya bilang Mbak sinyalnya lagi gangguan. Operatornya juga lagi istirahat gitu. Karena banyak yang bikin saya ini operator Mas. Saya operator. Kayak saya seringan duduk di sana sih. Nah itu. Terus dia berapa kali maksa Mas kok tadi bisa sekarang nggak bisa. Sampai ya maaf ya sampai dia ngomong ternyata dia ngomong ke karyawan yang lain sampai owner dengar. Bi tadi ada ibu-ibu 3 orang gini lalala. Ya Bu, maaf ya Bu. Sampai saya bilang ibu sayang sinyalnya. Ibu tadi lihat ya. Ibu jangan ngintip-ngintip. Awas. Iya. Jadi mereka berpikir nggak dikasih. Nah itu kadang ya masalah apa ya? Ini lo kendalanya mereka lihat sendiri, mereka lihat dan itu fakta ya. Saya ngasih lihatnya dengan fakta bukan dengan alibi. Tapi ya masih nggak percaya sampai mereka pulang, mereka komen lagi di Facebook, ketemu lagi saya, ketemu lagi saya. Yeah. Ini 2 kali kejadian, ketemu lagi saya bilang, mereka bilang gini, Mas kok habis asar itu bisa lancar. Iya sinyalnya pas lancar lagi. Anda belum beruntung. Dan memang hanya sebatas itulah ya komplainan itu. Itu dua kali. Lagi tuh kebetulan ada ibu-ibu juga dia cerita pengen karaokean. Mas saya langganan ke Walicung. Masa saya karaokean nggak dikasih bebas gitu ya. Padahal dia itu yang layanin saya Mas. Saya yang layanin saya. Tahu betul berarti. Iya saya tahu betul kondisi itu. Dan dia lihat sendiri kendalanya sama. Karena di sana koneksi emang agak susah Mas. Kadang ya kita sering gangguan juga masalah jaringan ya. Tapi ke depan mungkin bisa ditambah diperkuat. Kita lagi upgrade lagi udah 3 yang kita pasang malah sekarang. Ya cuma ya itu kadang masyarakat ya itu 1-2 sih Mas dari ribuan gitu. Ternyata okay ada. It's okay lah ya Mas. Nah itu tadi pesan dan harapan kepada masyarakat luas tentang Walicung Mas. Ya mudah-mudahan ya minta dukungannya, doa restunya biar Walicung tambah berkembang ke depannya dan bisa menjadi ikonnya Brebes. Wow. Ya mudah-mudahan. Brebes tidak hanya Brebes Selatan ya. Brebes dong. Kita warga Brebes. Kita majuin Brebes ya. Oke, siap. Jadi dan mudah-mudahan banyak bermunculan juga wisata-wisata lain gitu. Jadi kita sih show jalan-jalan aja gitu. Ayo sama-sama gitu. Masing-masing nanti akan punya malah kita jadi akhirnya apa? Masing-masing mengupgrade, masing-masing programnya berjalan. Jadi tersaingi dengan sangat positif betul, gitu Mas ya. Jadi bukan tersaingi. Bukan berarti berkembangnya Walicung setiap hari di sana dibenahi bukan berarti ini loh yang saya paling hebat enggak ya? Enggak. Itu saya pernah dapat walaupun itu bagian dari cara merekrut pengunjung. Enggak Mas. Salah satunya enggak. Kita enggak ada pikiran begitu. Saya tuh dimarahin terus sama owner kalau saya yang optimis ya enggak boleh. Udah santai aja. Santai aja. Iya. Jadi enak bener punya owner seperti itu ya. Saya malah bingung Mas. Terlalu baik Mas. Ya semoga saja nanti kalau saya jadi owner atau bos bisa seperti itu. Dan kayak ada anak yatim enggak mampu mau ke Walicung datang aja ketemu. Nanti kita kasih tiket permanen. Jadi gratis terus. Iya. Minallah benar-benar diperhatikan ya. Nah ini kayak tadi saya bilang kayak ada dari tempat lain Mas jangan banter-banter promosinya di sini tempat wisatanya sepi. Saya langsung ting loh kok jadi saya yang disalahin. Padahal walaupun sebenarnya mengembangkan Walicung itu sangat sedikit pikiran untuk kesana ya. Enggak ada malah punya sama pikiran sekali. kita enggak ada bener. Enjoy aja gitu Enjoy ya Mas. Aja. Ya? Kita tuh benar-benar nikmati dengan apa yang kita perbuat gitu. Enggak harus kita target ini Masyarakat juga udah diatur. Iya, yang bakalan tertukar yang penting gimana caranya orang yang datang ke situ seneng pulang bawa cerita seneng. Gitu aja. Dan dia mau upload. Dan itu nggak ada harganya itu Mas. Nah itu dengan sendirinya. Karena gini Mas, pemirsa. Bicara hasil itu kan berdasarkan konsep dan implementasi. Iya. Kebanyakan kita mikir hasilnya kan, belum apa hasilnya. Padahal ketika konsepnya bagus, implementasi untuk pelaksanaannya bagus, hasil bagus gak? Bagus. Nah, ngikut pasti. Jadi konsepnya biasa pun hasilnya maksimal, pelaksanaannya maksimal, hasil bagus. Iya.
mau kata konsepnya bagus kayak apa, kalau dilaksainin yang nggak bagus, bagus nggak? Enggak. Jadi jangan pernah berpikir hasil. Jadi prosesnya kita jalanin. Prosesnya dulu jalanin. Ngelakuin apa-apa prosesnya dulu jalanin. Oke, tuh pemirsa. Kalau pemirsa mengikuti dari awal sampai akhir ini bisa merasakan luar biasanya apa namanya? Jaringan bisnis yang sudah digambarkan oleh salah satu penghuni di Walijong ini. Tetapi memang ke depan kalau kami pribadi sih akan semakin bangga dengan persaingan dari berbagai tempat wisata, yang artinya masyarakat bisa lebih memilih, wah ini apik, wah ini apik, wah ini apik. Jangan wah kita ora apik, wah kita ora apik, malah repot Mas. Jadi kehadiran Walijong ini memang diharapkan menjadi sebuah momentum kilas balik ya bagi para pengelola tempat wisata lain supaya untuk bisa berlomba-lomba untuk masyarakat. Ya, karena baik tidak baik kan tergantung dari sudut pandang mana, Mas. Masing-masing orang. Jadi ya kita pengennya ya effortnya bagus lah. Masyarakat datang senang, pulang juga senang. Ya alhamdulillah selama ini banyak orang bolak-balik. Dan malah ini beberapa kali ada yang datang dari Jakarta, dari Ancol loh Mas. Datang benar-benar datang mau datang ke Walijong. Jadi dari Bekasi pernah, kita dari Cikarang, dari Cianjur. Iya datang dari Bogor. Jadi pemirsa. Kan saya ngobrol ya, karena saya keep it touch langsung ya sama pengunjung, kadang ngobrol. Ya mereka pengen liburan karena ya di sosmed penasaran gitu. Penasaran aja. Dan ternyata sampai sini murah banget. Iya. Gitu. Nah itu kalimat yang murah banget Mas. Saya beli aja nih Walijongnya. Enggak gitu. Enggak, saya bilang oper kredit bayar lah. Wah, jadi masyarakat luaring dari Bekasi, Cikarang, Cianjur, Jakarta sudah pada mampir ke sini. Cilacap udah ke sini, Purbalingga pun udah ada. Oke, pemirsa tuh bagi teman-teman semuanya, pemirsa semuanya yang belum pernah ke Walijong, kami persilakan datang sana. Akan ada banyak kejutan di sana, setiap harinya berubah. Mas, ini sudah 40 menit sepertinya kita berbincang di sini. Oke, terima kasih banget Mas ya. Makasih banyak. Next time mungkin kita bisa lanjutkan obrolan lagi dengan background yang berbeda, dengan suasana yang berbeda, dan kemungkinan besar dengan obrolan yang berbeda. Oke, begitu. Makasih Mas Eping udah ngajak saya podcast di sini ya. Senang bisa kenal langsung. Sukses selalu buat Ubes TV ya, buat teman-teman yang ada di sini khususnya, dan buat para pegiat di Brebes Selatan. Oke, terima kasih. Semangat, Bro. Siap. Terima kasih Mas Abi. Oke, thank you. Sampai jumpa lagi, sehat selalu. Sama-sama. Oke, demikian pemirsa 40 menit kita berbincang dengan salah satu manusia langka yang dimiliki oleh Walijong, berasal dari Sirampok, membesarkan Walijong dengan berbagai teknik yang luar biasa yang menurut kami adalah teknik-teknik yang di luar nalar. Dan sepertinya dari 1 tahun sebelum grand opening pun aura Walijong sudah dikenal di mana-mana. Kami dari YouTuber Brebes Selatan juga ikut mendoakan semoga apapun prinsip yang sedang dijalankan atau kedepannya oleh Walijong bisa berjalan dengan lancar. Dan satu hal lagi, semoga Walijong bisa menjadi tempat sarana hiburan warga Kabupaten Brebes dengan hasil yang sangat baik. Demikian perjumpaan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda selama ini. Sampai jumpa di lain waktu kesempatan. Wassalamualaikum.